Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Kita langsung belajar ke materi ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada secara alami atau segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam biasanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sumber daya alam terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh komponen biotik itu seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Terus yang komponen abiotik contohnya adalah minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan cahaya matahari. Lalu berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, contohnya kita simak selanjutnya ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah kekayaan alam yang dapat kita manfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu jika kita manfaatkan terus-menerus ketersediaannya itu tidak akan habis karena bisa kita olah kembali, kita tanam kembali atau kalau hewan kita bisa kembang biakan. Nah, contohnya ya seperti tanah, hutan, hewan, air, dan udara. Nah, yang pertama tadi contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tanah. Tanah merupakan tempat kita berpijak, kita dan makhluk hidup lainnya tinggal di atas tanah. Ada banyak beberapa jenis tanah, yaitu yang pertama tanah vulkanik. Tanah vulkanik itu akibat endapan material vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi. Jadi tanah vulkanik itu keluar karena gunung itu meletus. Lalu yang kedua adalah tanah humus. Tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan tropis yang lebat. Terus yang ketiga adalah tanah gambut, yaitu tanah yang lahan basah yang terbentuk karena endapan organik tumbuhan, lumut, dan hewan. Anak-anakku bisa melihat contohnya di gambar berikut ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua adalah hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak bila terus-menerus ditebangi dan tidak dilestarikan. Masuk dilestarikan ini adalah ditanam kembali. Jadi ketika kita sehabis menanam pohon, maka kita harus menanam pohon itu kembali supaya hutan tidak rusak. Ada beberapa penyebab kerusakan hutan yaitu satu penebangan hutan secara liar ya ditebang secara liar, ditebang semuanya tapi tidak ditanam kembali. Akhirnya menyebabkan tanah longsor, banjir bandang dan yang lain sebagainya karena tidak ada pohon yang menyerap air ya. Terus yang kedua, kebakaran hutan. Biasanya ada orang yang sengaja membakar hutan untuk dibuka menjadi ladang atau menjadi kebun seperti itu ya. Nah, manfaat tumbuhan atau pohon tadi ya sebagai pembersih udara yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen karena daunnya itu berfotosintesis. Yang kedua menjadi sumber bahan makanan atau menjadi sumber bahan pangan ya. Kita sehari-hari itu makan makanan dari tumbuhan. Terus yang ketiga, bahan material bangunan, perabotan, dan kertas sebagai bahan bangunan seperti kita membuat kusen itu dari kayu, misalnya di kayu jati ya, membuat atap rumah. Terus menjadi perabotan seperti almari, meja, kursi, dan sebagainya. Terus kulit dari batang tersebut kita manfaatkan sebagai kertas. Terus penambah nilai estetika. Nilai estetika itu adalah nilai keindahan. Misalnya kita menanam pohon di dekat rumah itu menjadi rumah kita menjadi indah, menjadi asri, menjadi sejuk gitu ya. Terus yang kelima menjadi bahan makanan, yang keenam menjadi bahan obat-obatan ya. Jadi obat-obatan itu berasal dari tumbuhan. Yang ketujuh sebagai bahan baku
industri. Biasanya seperti karet dimanfaatkan sebagai untuk membuat ban, seperti itu ya. Sumber daya alam yang ketiga tadi contohnya adalah hewan. Hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, hewan itu ada dua, hewan ternak dan hewan liar. Nah, contoh hewan liar itu seperti harimau, badak, kera, monyet, terus buaya, jerapah, dan yang lain sebagainya. Terus yang hewan ternak ada sapi, kerbau, kambing, bebek, angsa, ayam, dan yang lain sebagainya. Nah, hewan itu juga bisa punah kalau kita buru secara liar, kita jual bebas, terus ini yang untuk hewan liar itu ya, hewan liar kita buru secara bebas, secara liar, terus kita perjualbelikan bebas, kita siksa, kita seperti gajah itu cuma diambil gadingnya, setelah itu dibiarkan mati begitu saja, itu tidak boleh. Jadi kita itu harus menjaga kelestarian hewan supaya ekosistem kita seimbang. Nah, kita juga harus membuat hewan itu untuk berkembang biak ya. Itu contoh sumber daya alam hewan. Keempat adalah sumber daya alam air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia semuanya butuh air. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi, minum, dan yang lain sebagainya, air juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Contohnya itu ada di Waduk Jati Barang ya, yang biasanya kita bisa lihat di Semarang itu adalah Waduk Jati Barang sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya kita akan belajar sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alamnya jika digunakan terus-menerus akan habis. Jadi sumber alam yang tidak dapat diperbarui itu jika digunakan terus-menerus itu akan habis karena tidak dapat diolah kembali. Contohnya seperti bahan tambang ya, bahan tambang mineral logam, bahan tambang mineral bukan logam, dan bahan tambang sumber energi. Pertama, contohnya bahan tambang mineral logam yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, merupakan bahan tambang yang berwujud biji. Contoh biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan bauksit. Mineral logam dibagi menjadi dua yaitu logam murni dan logam campuran. Murni itu seperti emas, itu masih murni, besi itu murni. Kalau timah itu sudah campuran. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh bahan tambang mineral logam. Contoh yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang mineral non-logam. Contohnya batu kapur, belerang, pasir, kaolin. Lagi contoh lainnya yaitu tanah liat, mika, dan intan. Intan ini biasanya yang dijadikan campuran untuk membuat emas ya, kayak cincin, terus kalung itu yang ada putih-putihnya ada putih-putihnya itu buat campuran emas biar dijadikan cincin itu biasanya adalah intan. Yaitu bahan tambang sumber energi ya. Ini adalah bahan tambang yang susah untuk diolah kembali, seperti minyak bumi yang diolah menjadi bensin, pelumas, bensol, aspal, dan yang lain sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah gas alam yang biasanya kita manfaatkan untuk memasak, dan yang ketiga adalah batu bara. Contoh-contoh bahan tambang sumber energi ini adalah bahan tambang yang susah untuk diperbarui, makanya disebut bahan alam yang tidak dapat diperbarui. Tugas untuk anak-anak, bacalah bacaan halaman 33 sampai 34 yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan ya. Bacalah cerita inspirasi ini ya dari Pak Akong yang berusaha untuk melestarikan lingkungannya. Nah, setelah itu kalian buat
rencanamu sendiri dalam melestarikan lingkungan. Jadi tugas anak-anak itu membuat upaya bagaimana anak-anakku sekalian itu ingin melestarikan lingkungan di sekitar kalian. Ya. Nah, jadi anak-anak membuat rencananya bagaimana mau melestarikan lingkungan. Setelah itu bisa dikumpulkan dan nanti akan Bu Sherly nilai ya. Dikumpulkannya di foto saja, anak-anak bisa menulis di buku tulis. Saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata dari Bu Sherly. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.